dalam mengurus proses resertifikasi. Baiklah, kita berlanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu yang materi kedua, hal baru yang harus dipahami yang akan disajikan oleh Dr. Dina Savitri Utomo, SPKFR Konsultan. Kepada Dr. Dina, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Teni. Selamat sore, Profesor, para senior dan junior dan juga teman sebaya ya tentunya. Salam sejahtera semua. Saya akan menyampaikan mengenai sedikit yang tadi juga sudah diulas oleh Dr. Nuri. Mungkin ini aja sekelebat saja. Saya punya ada mungkin cuma 13 slide karena yang terakhir sudah dipaparkan oleh Dr. Laura. Mengenai tugas P2KB Perdosri Cabang, ya kita monitoring yang STR, SIP anggota yang sudah mendekati masa akhir, minimal tadi 6 bulan sudah disebut. Lalu karena sekarang berkas borang itu harus diisi sendiri oleh anggota secara aktif, maka kita akan menerima berkas borang tersebut, lalu diverifikasi di P2KB Jaya, dan di mana kita mempunyai persyaratan dari nilai total SKP dulu nih ya sebelum pandemi adalah sebanyak 250 SKP per 5 tahun. Dan yang nantinya akan diteruskan ke P2KB dari PB Perdosri. Namun tadi dari uraian dari penyampaian Dr. Laura, rupanya dari kolegium juga mungkin ada pertimbangan untuk mengurangi karena di masa kita banyakkan daring ini akan mungkin ada dikurangi atau kemudahan di dalam pengumpulan SKP. Lalu kita juga petugas P2KB adalah mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan ilmiah yang berada di wilayah P2KB Jaya ke PB Perdosri. Nah, lanjut lagi. Nah, seperti program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan tadi juga mengapa kita perlu program P2KB ini diperuntukkan untuk SPKFR, anggota Perdosri SPKFR yang berpraktek dan juga berlaku kepada SPKFR asing. Lalu ini pembelajaran melalui dari pengembangan diri sendiri itu lebih ditekankan kepada masing-masing anggota. Jadi setiap dokter SPKFR wajib memenuhi 3 ranah dari 5 ranah yang A, B, C, D, E tadi. Lalu kegiatan-kegiatan yang bernilai pendidikan profesi. Nanti akan lebih banyak diuraikan oleh Dr. Teni. Lanjut. Nah, yang ini juga ada bagaimana kredit itu diperoleh, ada persyaratannya, lalu ada bobotnya, dan kegiatan yang P2KB untuk pada Perhimpunan Dokter Seminat, ini dari hasil Muktamar IDI ke-28 tahun 2012, maka Perhimpunan Dokter Seminat PDSM ini tidak dapat memberikan kompetensi. Lalu pelatihan ilmiah harus bekerja sama dengan PDPP atau PDSP. Lalu target pelatihan harus jelas anggota perhimpunan yang bersangkutan. Lanjut lagi. Slide berikutnya. Nah, ini bagaimana suatu rekomendasi SKP didapatkan dari setiap kita mengikuti suatu seminar atau simposium, workshop, wet workshop atau dry workshop, di mana dari P2KB cabang ini akan menyampaikan kepada P2KB PB Perdosri, di mana segala persyaratan di dalam proposal harus dipenuhi seperti judul dan rundown acara, learning objektif, lalu portofolio atau kurikulum vitae dari pembicara, moderator dan instruktur atau ko-instruktur, lalu materi etika dan patient safety. Lalu di sini lalu dari P2KB akan meneruskan kepada Komite Pengembangan Profesi Kolegium IKFR. Lalu
di sini nampak terlihat bahwa pada waktu dari P2KB cabang ini tidak langsung serta-merta mengurus perizinan juga ke ID. Namun ini harus menunggu sampai dari rekomendasi dari kolegium untuk penentuan SKP yang diberikan itu sudah dikeluarkan dari kolegium, baru kembali ke P2KB PB Perdosri, lalu dari P2KB PB Perdosri akan menyampaikan kepada P2KB cabang. Baru kemudian dengan rekomendasi SKP dari kolegium itu baru mengurus kepada ID wilayah, dan ID akan mengeluarkan SKP ID yang akan kemudian dikirim atau diberikan kepada P2KB Jaya selaku panitia dari penyelenggaraan simposium atau workshop tersebut gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah bagaimana suatu seminar atau dry workshop atau wet workshop itu diberikan besaran SKP-nya berdasarkan dari jamnya atau kegiatannya diadakan di daerah lokal atau nasional atau internasional. Jadi demikian dari ini adalah selintas mengenai bagaimana suatu SKP itu biasanya mendapatkan nilai-nilainya berdasarkan kalau yang dicontoh 1-2 jam peserta akan mendapatkan 2, pembicara 2 dan sebagainya. Demikian. Ya, lanjut. Nah, tugas dari P2KB Jaya juga melakukan suatu pertemuan ilmiah regional minimal 1 kali per tahun, dan timing kegiatan ilmiah ini selambat-lambatnya adalah 3 bulan sebelum diadakan PIT dari Perdosri. Jadi ini supaya tidak terjadi persinggungan waktu pengadaan. Jadi itulah yang setelah diberlakukan gitu. Dan yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Nuri bahwa setiap sertifikat simposium atau dry workshop atau wet workshop wajib mencantumkan nomor rekomendasi dari keputusan PB kolegium serta mencantumkan nomor rekomendasi keputusan PB kolegium serta juga nominal SKP-nya. Jadi kalau tanpa ada rekomendasi dari kolegium, maka sertifikat tersebut tidak dapat diakui. Demikian. Ya, lanjut lagi. Nah, untuk setiap anggota kita ini wajib mengikuti PIT PB Perdosri minimal 3 kali dalam 5 tahun. Lalu nilai SKP yang diakui adalah dari kegiatan ilmiah yang tadi yang sudah mendapatkan rekomendasi PB Kolegium IKFRI. Nah, tadi sudah disebut lagi yang kalau tanpa rekomendasi ini SKP tidak diperhitungkan. Oke, lanjut lagi. Ya. Yang ini kalau ini untuk yang panitia mungkin ya nggak usah terlalu penting ya. Yang tadi juga ini sudah disebutkan Seminat harus bekerja sama dengan Perdosri. Oke, bisa lanjut lagi. Nah, kompetensi keterampilan ini dari SPKFR yang terkait dengan kompetensi keterampilan itu ada yang sesuai dengan kurikulum, ada yang sudah yang baru dan di luar kurikulum IKFR. Nah, ini untuk peningkatan kompetensi keterampilan yang sesuai kurikulum, ada yang pemahaman kompetensi dan keterampilan yang sesuai kurikulum, tapi levelnya masih di bawah level 4. Lalu kalau ada level kompetensi sudah 4, tapi perlu peningkatan keterampilan lebih lanjut. Ya, lanjut lagi. Nah, pemahaman pengetahuan dan keterampilan baru, ini harus mengajukan review ke kolegium perjalanannya ya ini persyaratan mengajukan review ke kolegium IKFRI, melampirkan jurnal-jurnal berdasarkan evidence base-nya, lalu kolegium akan meminta peer group terkait untuk melakukan review
dan dari hasil review akan disampaikan pada rapat pleno kolegium IKF RI. Bila disetujui, pleno kolegium akan dilakukan penentuan instruktur dan sebagainya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan didapat dari luar negeri. Harus mengajukan ke kolegium, ada ijazah, sertifikat fellowship, magang, kurikulum, topik yang dipelajari dilengkapi dengan keterangan lokasi, waktu, dan tenaga pengajar. Lalu kolegium akan meminta peer group terkait untuk melakukan telaahan. Telaahan ini akan disampaikan pada rapat pleno kolegium IKF RI, lalu melalui pleno kolegium akan menerima atau menolak permohonan. Sedangkan untuk workshop pemahaman dan keterampilan baru, jika penyelenggara PB dan kolegium instrukturnya sesuai ketentuan, jika penyelenggara kegiatan bukan dari PB atau kolegium mengikuti tahapan sesuai prosedur. Untuk pembicara luar negeri dalam workshop ini harus melampirkan, setiap pembicara dari luar negeri harus melampirkan rekomendasi dari KKI. Ini adalah ketentuan dari P2KB ID edisi 3 tahun 2017. Ya, lanjut lagi. Mbak Suci. Ya, oke. Ini tadi juga sudah disebutkan bagaimana resertifikasi. Udah, ini sudah disampaikan. Mungkin bisa lanjut lagi. Ya, ini juga sudah. Oke, dari saya cukup. Terima kasih.